setelah itu kalau lagi kayak agak rewel dikit gitu, aku pasangin aja suara Bung Karno, kan memukau sekali kan ya. Nah, iya langsung anteng, terus kayak ngeliatinnya tuh gitu, ngeliatin serius gitu. Jadi kan seorang anak tuh ya gimana ibunya sih. Oke, Kak Olivia, apa kabarnya saat ini? Alhamdulillah. Kemana aja nih Kak? Maksudnya baru muncul lagi di daerah kaca dan sekarang Ini fokus ngurusin Mas Hedro, fokus besarin karena full ASI. Sampai sekarang masih full ASI. Masih full ASI, jadi nggak bisa tinggal. Kayak tadi aja lagi pertama kali sini ya talk show live kan. Sebenarnya waktu live tuh pertama kali aku keluar tuh 17 Agustus tahun lalu ya, waktu ada salah satu stasiun TV, biasa acara kebangsaan. Sebenarnya juga aja kan masih bayi banget, kayak nggak bisa gerak kan. Sekarang udah mulai bergerak. Dan tadi lagi live kan juga tempat itu dulu disuin, karena aku kan nggak meresin susu kan. Jadi semuanya langsung gitu. Jadi ya udah fokusinnya aja. Apa yang ngebuat kakak mau menerima tawaran hari ini nih untuk live gitu kan? Karena kan tau nggak udah sih, lama nggak kayak hampir 2 tahun kali ya diteleponin mulu. Aku tuh kayak ngerasa, padahal kan waktu itu kan bukan yang nggak mau, namanya habis ngelahirin kan. Habis itu aku sesar tuh, habis itu kan yang semuanya tuh penyembuhannya natural banget ya. Jadi kayak waktu itu kayak 2 minggu nggak bisa jalan karena aku copot painkiller segala. Bener-bener tahu kan nggak pakai painkiller, jadi ternyata kita kalau sesar tuh 2 hari pulang tuh isinya painkiller semua. Tapi begitu kita nggak pakai painkiller nggak bisa jalan tuh sakit banget. Gimana sih, banyak jahitan itu kan dirobek kan. Gitu. Nah jadi ya intinya ya pemulihan, dan aku tuh fokus ngurusin ini kan, nggak pakai suster juga gitu. Jadi aku fokus aja pokoknya sama Mas Hedro. Selama 2 tahun kan mau ASI kan, ASI full ASI. Sampai sekarang juga intinya aku nggak boleh meres susu karena aku pengennya dapat yang terbaik gitu, kualitas susu, kualitas ASI yang terbaik. Kalau diperes itu kan biasanya kena masukin kulkas, nah itu kan pasti ada pencairan dari es, dari apa tuh pasti kan bakteri ya, kita belum tahu gitu. Nah aku sih sebisa mungkin ingin memberikan ASI yang terbaik, jadi ya udah pokoknya aku nggak pernah, jadi kemana-mana ikut. Nah aku ngalah aja lah, ngurangin aktivitas aku. Nah sekarang kan ya udah lumayan ya, maksudnya udah ASI masih full, baru aja kayak ada makanan pendamping gitu, tapi pun itu full ASI. Kayak tadi lagi syuting ya berarti sebentar susuin, jadi ya kitanya yang ngalah. Setelah ini kan udah mulai masuk TV lagi nih, kakak udah mulai aktif. Apakah seterusnya bakal ngambil kayak stripping lagi, segala macam? Udah. Enggak apa-apa, langsung talk show aja gitu. Talk show ya nggak apa-apa, kan kayak live 1 jam udah selesai. Oke Kak, tadi juga di Rumpi banyak omongan kayak Baby Hydro tuh kayak salah satunya didengerin lagu Bung Karno tuh Kak. Itu kenapa agak beda nih Kak? Iya. Nah, jadi kebetulan waktu ketika lahir itu sebenarnya ketika lagi terjadi perang antara Rusia dan Ukraina gitu, karena kita sebagai ibu yang di rumah aja juga lagi fokus ngurusin anak, ya itu kita ngikutin berita-berita itu kan, jadi nonton berita. Nah terus kebetulan misalnya Hari Pancasila kan ibunya, bagaimana anak itu kan ibunya tuh suka ngedengerin gagasan-gagasan Bung Karno ketika misalnya Hari Pancasila, dan itu kan muter kan. Nah dia tuh ngeliat misalnya kayak lagi nangis terus berhenti gitu, terus ngeliatin gitu. Nah setelah itu kalau lagi kayak agak rewel dikit gitu, aku pasangin aja suara Bung Karno, kan memukau sekali kan ya. Nah, iya langsung anteng, terus kayak ngeliatinnya tuh gitu, ngeliatin serius gitu. Jadi kan seorang anak tuh ya gimana ibunya sih. Jadi kakak juga nggak pakai suster ya katanya? Bener-bener berjuang sendiri? Iya, waktu masih bayi banget kan belum terlalu bisa bergerak. Nah sekarang nih mbak di rumah ya yang bantu aku ya, sekalian megangnya juga. Kayak tadi misalnya aku live kan 1 jam gitu ini, terus misalnya aku ke kamar mandi ya kan, anakku kan cowok kan, yang baiknya nggak ikut ibu mandi. Kalau dulu waktu kecil ikut terus kan, masih di stroller aja ditaruh gitu. Nah, terus kalau sekarang ya kalau bisa ibu mandi ya anaknya di situ dulu. Terus ya sama ayahnya aja yang ngurusin, kalau ayahnya yang mandiin anaknya tuh ayahnya. Apa ya udah betul. Oke. Bentar sama mbak. Jadi dulu. Maksudnya kan public figure terus juga kan udah lama nggak syuting, terus sekarang fokus ke anak. Ada rasa kerinduan nggak sih untuk kayak karena kan kakak kan dulu ada pandangan cinta, siapa sih nggak tahu Olivia gitu kan, terus sekarang kayak udah menjarang untuk tampil dan fokus ke anak dan keluarga gitu. Belum sih, karena kan ini baru banget ya, kayak ya lagi justru kayak momen-momen baru masuk mau setahun ini tuh kayak lagi nikmatnya gitu untuk ngurusin
anak, jadi belum ada rasa Kerinduan gitu. belum ada, justru rindunya tuh rindu ngurus anak. Kayak kan baru ya, jadi maksudnya kayak gitu, dan baby aku tuh cepat banget loh. Jadi Buat ya. bukan aktif banget, jadi gini, dari lahir aja itu kan aku nggak pakai suster. Nah itu kan namanya bayi udah lahir ada pusar puputnya gitu loh. Jadi kan kita belum ngerti kan, suami aku juga nggak, aduh mandi ini gimana, apa kita panggil suster yang rumah sakit itu dulu ya, karena kan di training terus aku saya sakit kan, nggak bisa jalan. Tapi alhamdulillah anakku tuh kayak nggak mau ngerepotin. Begitu hari pertama nyampe, itu kan cuma 2 hari di rumah sakit. Hari pertama nyampe rumah itu sorenya kan dia semua kan nggak persiapan kan tuh waktu ngelahirinnya, terus pakai baju rumah sakit apa segala perlu dibedong. Nanti pas buka bedongnya saat itu juga nyampe rumah pusar Cepat sendiri, alhamdulillah ya. biasanya orang kan seminggu gitu kan, enggak nyampe hari pertama nyampe rumah gitu. Jadi udah habis itu kayak nggak ngerepotin banget, pokoknya bener-bener anaknya tuh kayak baik banget, ngerti gitu ya. Ya udah aku urusin sendiri semua. Sama ada yang aku takjubin, kakak juga kata-kata sama hamil tuh gak pernah kayak yang minum vitamin atau apa, bener-bener kayak Natural. jaga makanan natural aja kayak gitu. Jadi makanan itu kan semua sumber vitamin, mineral itu kan sebenarnya dari makanan yang natural ya. Kalau emang ada tambahan kurang plus. Nah makanya aku tuh hamil nggak berubah sama sekali bentuknya. Karena aku sangat apa ya, tradisional banget. Jadi aku nggak pakai vitamin yang tambahan yang chemical dan sebagainya. Jadi semuanya masih sama. Tadi ada videonya kan, Iya, kayak pelatih rumpih, ha. kayak itu Perubahannya itu habis ngelahirin itu. Ya kan biasanya orang kan agak bengep-bengep dikit Iya. kan. Itu habis ngelahirin ya begitu aja. Orang dokternya tuh apa susternya sampai kaget kayak, ya ampun Mbak, ya perutnya bagus banget ya, begitu kan disesar kan, karena kan aku sebenarnya belum waktunya. Terus habis itu keturunan aku kan kering kan. Nah, terus dioperasi, ditindak langsung, udah bisa ditutup lagi, katanya langsung rata aja. Nggak ada kayak cuma ada bekas jahitan, kan aku ada tiroid dikit. Jadi kakak emang dari dulu tuh ngejaga makanan ya. Dan Iya. apa aja sih kak kalau bilang tadi konsumsinya tuh sampai bener-bener kayak aduh, kakak tuh kelihatannya kayak nggak orang hamil atau Iya, punya anak pasti. teman aku sampai ketemu teman-teman kayak, udah mau isi belum, udah pengen dong gitu. Padahal aku lagi hamil, nggak tahu. Bener-bener. Kita ketemu, nggak tahu. Itu jaga makanannya apa aja sih kak kalau dari boleh tahu dari kakak sendiri? Pokoknya semuanya tuh yang serba natural ya, dan tanpa micin. Misalnya nasi makan gitu ya. Pokoknya cukup sumber karbohidrat, protein, sayur-sayuran yang terutama banyak, mineral, buah-buahan. Ya itu aja. Jadi sebenarnya tergantung cara mengolahnya. Makanan sih makanan pada umumnya manusia. Cuman kadang-kadang cara mengolahnya. Jadi misalnya kalau apalagi habis melahirkan tuh banyak rebus-rebusan, bungkus-bungkusan, terus hindarin goreng-gorengan, apalagi micin nggak sama sekali. Nah cabai juga, cuman kadang-kadang itu yang paling berat, makan cabai itu kayak masih pengen berat gitu. Tapi ya untuk demi anak ya kita harus ngalah. Anak sendiri gimana kak? Apakah juga dia jaga makanannya gitu? Oh enggak, kan belum ini, baru-baru aja. Baru aja. Pendampingnya itu bener-bener hanya buah-buahan, kentang, wortel. Jadi kan ada orang bilang ya kayak, oh nggak dikasih protein gitu. Intinya anak aku tuh alhamdulillah, walaupun kalau kata orang makannya tuh beda ya, maksudnya biasanya orang begitu makan ada nasi tim ayam apa gitu nih, aku nggak sama sekali, cuman ASI aja yang dibanyakin. Jadi mainnya tuh masih ASI, tambahannya itu tadi buah-buahan, cuman wortel, kentang, udah itu aja. Nah itu buktinya alhamdulillah cepet-cepet aja tuh, jalan cepet, ini cepet, tuh kan semua serba cepet deh. Ya, dari mulai pupuk pusarnya kan gitu.